Vina, kenapa dia bisa di rumahmu? Andre, kenapa dia bisa di rumahmu? Suara Diste bergetar dengan wajah pucat menunjuk ke pria lain di sampingnya. Dia benar-benar tidak ingin percaya kalau dia menerima pesanan antar makanan untuk calon istrinya sendiri dan berniat memberi kejutan, tapi pada akhirnya ketika membuka pintu rumah, dia melihat pria lain di dalam rumah. Apalagi dia kenal dengan pria ini, pria bernama Andre, pria yang jaraknya lebih tua 4 tahun darinya. Pada saat ini, Andre menatap Diste dengan tatapan merendahkan seperti sedang melihat badut saja. Sedangkan Vina, tidak ada ekspresi bersalah sama sekali di wajahnya, dia malah menatap Diste dengan tatapan jijik, dia membuka mulut dan memaki. Sampah tidak berguna? Teriak apa kamu itu? Sudah merasa hebat ya? Aku saja belum protes atas tindakanmu, kamu malah teriak marah duluan. Siapa yang menyuruh Jati pengantar makanan? Aku dari dulu sudah bilang ke kamu jangan jadi pengantar makanan lagi. Tapi kamu masih saja melakukan pekerjaan memalukan ini. Jangan-jangan kamu tidak tahu apa yang dinamakan memalukan ya? Pengantar makanan? Apanya yang memalukan? Diste mengeratkan kepalan tangannya dan menggertakkan giginya. Diste tidak mengerti kenapa begitu merendahkan pekerjaan sebagai pengantar makanan. Dia ini menghasilkan uang dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri, juga bukan merampok atau mencuri. Lah, tamparan yang segar dengan mantapnya jatuh di wajah Diste. Sakit yang masih panas terasa di wajah Diste. Dasar sampah kamu ya, dan masih saja berani berdebat. Wajah Vina penuh dengan kemarahan. Sama-sama prianya. Tapi kakak Andre dengan umur yang masih muda sebulan bisa punya penghasilan 100 juta. Sedangkan kamu, setiap hari bekerja dari pagi sampai malam, penghasilan setiap bulan tidak sampai 10 juta. Dan kamu masih bilang kalau pekerjaan mengantar makanan tidak memalukan? Maki Vina. Dia merasa memaki Diste belum cukup meredakan amarahnya, jadi dia pun mengambil kotak makanan yang ada di tangan Diste. Membuka kotak makanannya dan menumpahkan makanan itu ke wajah Diste. Air sup dari makanan itu dan juga taburan sayuran dan lauknya begitu saja mengalir dan membasahi seluruh tubuh Diste. Apa sekarang sudah tahu namanya malu? Vina menggeram marah. Diste hanya tersenyum kecut dan berdiri di depan pintu. Dia tidak menyeka sayuran dan air sup itu dan malah membiarkan sup itu mengalir dari kepala sampai kakinya. Dia tidak menyangka setelah 3 tahun masuk di keluarga Chan, pada akhirnya malah mendapatkan akhir cerita semacam ini. Sebagai calon suami Vina, dia tidak pernah melakukan satupun kesalahan kepada Vina. Dia juga berusaha dan mengeluh sendiri. Dia menghasilkan uang atas kerja kerasnya sendiri dan tidak pernah mengambil satu peserpen uang dari keluarga Chan. Tapi semua anggota keluarga Chan malah selalu saja menganggapnya sebagai anjing yang sanaknya dipanggil dan disuruh-suruh. Derajatnya di keluarga Chan lebih rendah daripada seorang pembantu. Sekarang Vina telah menginjak-injak harga diri terakhir Diste sebagai pria. Diste sudah sangat kecewa dengan Vina. Harapan terakhirnya sudah begitu saja menghilang dan sia-sia. Diste mengepalkan tangannya, lalu berniat berbalik dan pergi. Tapi tepat di waktu ini, seorang wanita cantik setengah baya dalam piyama warna kuning dengan gelombang merah besar berjalan keluar dari sebuah ruangan. Wanita cantik setengah baya itu punya kemiripan wajah sebesar 60% dengan Vina. Yang berbeda darinya dengan Vina adalah ada aura dewasa dan matang dari diri wanita itu. Wanita itu melirik ke Diste, lalu memandang Vina dengan tatapan yang penuh manja dan kasih sayang. Sudah, Vina, redakan amarahmu. Kamu membuang-buang tenaga dengan seorang sampah untuk apa coba? Ibu, bukan karena mau membuang tenaga dengan seorang sampah, tapi dia ini benar-benar membuatku malu saja. Vina tidak bisa menahan diri memandang benci kepada Diste. Sejak sampah ini masuk ke dalam keluarga Chan, selama 3 tahun ini, aku tidak pernah sekalipun bisa mengangkat kepalaku. Setiap hari teman-temanku mencibirku langsung di depanku. Mereka mengatakan kalau aku bisa-bisanya mencari seorang sampah pengantar makanan untuk dijadikan calon suami. Oh, wanita cantik itu menghela napas lalu berkata, Vina, menurutmu apa ibu tega melihatmu seperti itu? Perjanjian pernikahan ini dibuat oleh nanatmu 3 tahun yang lalu. Jadi ibu bagaimanapun harus menghormati aturan itu. Aturan bangsat. Maki Vina, aku bilang iya. 3 tahun lalu ketika nenek tua itu datang ke rumah keluarga Chen, dia itu hanya penipu besar saja.
Apanya yang dokter hebat? Menggelikan sekali. Wanita itu mengangguk. Hal ini memang nenekmu itu yang pikirannya buram. Hanya saja, saat itu dia juga tidak bisa apa-apa karena bagaimanapun dokter hebat itu pernah menolong nyawa nenekmu. Dan nenekmu punya hutang budi dengan orang itu. Jadi ketika dokter nenek tua itu meminta permintaan ini, nenekmu juga terpaksa mengiyakan. Tapi atas dasar apa menjadikan aku orang yang sial begini? Kata Vina emosi dan marah. Karena saat itu, di keluarga Chen kita, hanya kamu yang seumuran dengannya. Wanita cantik itu menjelaskan lalu menghela napas. 3 tahun lalu, ketika dokter tua hebat itu datang ke keluarga Chen membawa Diste. Seluruh Diste, hanya Vina yang umurnya cocok untuk pernikahan itu. Jadi nenek pun mengizinkan Vina untuk dinikahkan dengan Diste. Tapi dengan batas waktu 3 tahun, setelah 3 tahun berakhir baru mereka boleh menikah. Sudah, jangan marah lagi. Wanita itu menepuk pundak Vina. Besok adalah hari ulang tahun nenekmu yang ke-70 tahun. Lebih baik kamu memikirkan baik-baik mau memberi kado apa di hari ulang tahun nenekmu. Jika kamu bisa menyenangkan hati nenek, nenekmu bisa mengusir Diste dari keluarga Chen kalau sudah lewat batas 3 tahun penuh ini. Dan dia tidak akan membuatmu menikah dengan Diste. Saat itu tiba, kamu bisa bersama pacaran secara terbuka dengan Andre. Ketika bicara ini, wanita cantik itu melirik ke Andre dengan tatapan penuh kagum dan bangga. Menurut pandangan wanita cantik itu, pria bagai naga seperti Andre ini yang pantas untuk menjadi menantunya. Ibu, aku tidak ingin menunggu 3 tahun penuh. Aku ingin besok Diste pergi dari keluarga Chen. Kata Vina memanyunkan bibirnya. Dia benar-benar tidak ingin bersama lebih lama 1 detik atau 1 menit pun dengan Diste. Dia ingin sekarang juga bisa bersama dengan Andre. Vina, 3 tahun penuh kan tinggal 1 bulan lagi. Masa 1 bulan saja kamu tidak bisa sabar menunggu? Kata wanita cantik itu tak berdaya. Tidak bisa menunggu lagi. Sehari pun aku tidak bisa menunggu lagi. Jawab Vina menggertakkan giginya. Iya, karena sayangku ini sehari saja tidak bisa menunggu. Kalau begitu besok di hari ulang tahun nenek, aku akan minta dan memohon kepada nenekmu untuk sayangku ini. Aku minta nenek untuk lebih awal mengusir sampah ini dari keluarga Chen. Andre mencubit pipi Vina dengan manja. Dia adalah pewaris keluarga Guo. Jika dia membuka mulut maka nenek Vina tidak mungkin tidak menghormati ucapannya. Terima kasih kakak Andre. Kakak Andre memang selalu baik padaku. Vina tersenyum begitu manis lalu mencium dan merangkul Andre. Adegan ini semakin membuat Diste kesal dan tidak senang. Yang tua dan yang muda dari keluarga Chen semuanya tidak ada satupun yang menganggap Diste sebagai manusia. Apa yang kamu lihat? Dasar sampah. Cepat sana mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Lihat kamu ini, membuat Vina marah saja. Melihat Diste menatap Vina, wanita cantik itu pun langsung memaki dengan marah. Diste menggertakkan giginya. Tanpa berkata lagi, dia berbalik dan pergi meninggalkan lantai kecil penuh keluarga Vina. Dasar pria yang memalukan saja. Bahkan sudah sampai di lantai bawah saja, Diste masih bisa mendengar makian wanita cantik itu. Diste tersenyum kecut lalu kembali ke kamar kecilnya sendiri. Dia menyalakan air lalu mandi dan mengganti bajunya. Setelah itu dia keluar berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Diste tahu selama dia masih melakukan pekerjaan ini, itu sama saja dengan tidak bisa menjalani hidup dengan baik di keluarga Chen. Tapi baru saja Diste membuka pintu dan keluar, dalam sekejap dia bertabrakan dengan seseorang. Vero Chen. Wanita muda di depannya ini adalah adik Vina Chen. Namanya Vero Chen. Dari seluruh anggota keluarga Chen, hanya Vero satu-satunya orang yang peduli dan baik terhadap Diste. Kakak Diste, kebetulan sekali kamu keluar. Aku sedang mencarimu. Vero melihat ke sekeliling dengan hati-hati lalu dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya lalu menaruh uang itu ke tangan Diste. Besok adalah hari ulang tahun ke-70 tahun nenek. Kami keluarga Chen sangat memandang penting hal ini. Jika kamu bisa memilihkan kado yang bagus sekali untuk nenek dan bisa menyenangkan hati nenek, maka mungkin derajatmu di keluarga Chen bisa naik lebih tinggi. Kakak juga pasti akan jadi senang melihatmu dan akhirnya hidupmu akan lebih mudah dan lebih baik untuk dijalani.
kata gadis itu dengan cerdas dan anehnya. Ini, Distay mengeratkan bibirnya lalu matanya memerah. Hanya Pharaoh dari seluruh keluarga Chen yang baik padanya. Pharaoh lebih muda 2 tahun darinya dan dia mahasiswa tahun kedua. Distay tahu kalau uang saku Pharaoh sangat sedikit. Semua uang ini pasti hasil Pharaoh berhemat. Dan sekarang malah memberikan ini padanya. Jangan begini-begitu lagi deh, cepat terima saja. Jangan sampai kelihatan kakakku, kata Pharaoh grogi. Aku sudah melihatnya. Di saat ini, suara yang sangat dingin terdengar dari belakang. Wajah Pharaoh langsung membeku, lalu dia langsung melirik ke arah suara itu dan berkata, "Kakak, uang ini adalah kakak Distay yang aku pinjam. Hari ini karena uangnya sudah terkumpul jadi aku mengembalikannya ke kakak Distay. Pinjam dia, sampah ini saja tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Mana mungkin dia bisa meminjamimu uang? Menurutmu, kakakmu ini gampang dibohongi apa?" Vina tersenyum dingin. "Kakak, aku tidak membohongimu." Pharaoh panik dan ingin menjelaskan lagi tapi Vina sama sekali tidak mau mendengar. Dia berjalan beberapa langkah sampai ke depan Distay. Lalu, mengambil uang di tangan Distay dan menunjuk hidung Distay sambil memaki. "Dasar sampah. Bahkan uang adikku saja kamu mau? Apa kamu tidak punya malu? Jika aku adalah kamu, lebih baik aku mati saja. Membiayai hidup sendiri seperti ini apa kamu tidak merasa hina? Kakak, kamu, diam, cepat kembali ke kamarmu sana. Malam ini aku akan cari perhitungan denganmu." Vina marah dan kesal kepadanya. Pharaoh menatap Distay dengan wajah bersalah lalu menoleh dan meninggalkan tempat itu. Distay tidak menyalahkannya. Selama 3 tahun ini Pharaoh sudah cukup banyak membantunya. Sebagai adik ipar, memang tidak seharusnya Pharaoh terlalu membela dirinya. Karena bagaimanapun Distay tidak disukai oleh keluarga-keluarga Chen. Karena dia juga, Pharaoh bahkan sering sekali menderita. Tapi Pharaoh tidak pernah sekalipun mengeluh. Terkadang Distay merasa Pharaoh yang seharusnya jadi calon istrinya, wanita itu begitu lembut sekali. "Ayo jalan Vina, sudah siang ini. Ayo kita segera pergi ke pasar barang antik untuk memilih kado untuk nenek." Andre memandangi jam tangan Longines di pergelangan tangannya dan memasukkan kunci mobil BMW di tangannya. "Iya, aku tahu. Ayo kita pergi." Wajah Vina langsung mekar bagai bunga. Dia berbalik dan langsung naik dan duduk di mobil Andre. "Aku bawa calon istrimu pergi main dulu ya. Kamu cepat sana pergi mengantar makanan untuk menghasilkan uang. Kalau tidak semakin malam malah tidak ada pesanan." Tatapan mata Andre jatuh ke diri Distay. Tampak senyum samar di wajahnya yang penuh dengan cibiran untuk Distay. Kemudian, mereka pun pergi dan menghilang. Penghinaan yang gila ini membuat Distay meremaskan kepalan tangannya dengan erat sehingga kukunya tertanam di telapak tangannya. Uang. Semua ini karena uang. Karena dia Distay sekarang adalah pria miskin. Orang miskin sudah nasibnya dipandang rendah oleh siapapun. Dia benci, tidak hanya membenci dirinya sendiri, tapi juga membenci keluarganya. Sudah hampir 3 tahun berlalu, tapi Distay masih tidak mengerti kenapa keluarganya 3 tahun lalu membuat ujian semacam ini, hanya untuk melihat dunia di mana akan disanjung ketika punya kekuatan dan direndahkan ketika tidak punya kekuatan. Jika memang seperti itu, Distay akui, tujuan keluarganya ini sudah tercapai. Dia sudah bisa melihat dengan jelas hati orang-orang itu, begitu menjijikan dan membuatnya tidak ingin memandang mereka saja. Tepat ketika Distay memikirkan ini, tiba-tiba ponsel tua yang ada di sakunya berbunyi. Distay langsung mengambil ponselnya itu. Begitu melihat nomor yang menelponnya dengan jelas, mata Distay mengecil. "Tuan muda, ujian keluarga sudah berakhir." Terdengar suara orang tua dari balik telepon. Sekian dulu bagian pertama kisah kebangkitan Distay. Bersambung ke bagian kedua berjudul Mentari Kembali Bersinar.